Saudara, bangsa Israel yang dengan penderitaannya membuat Allah memerintahkan Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir mendapatkan perlawanan dari Fir'aun. Fir'aun yang menolak perintah Tuhan itu justru menganggap dirinya adalah Tuhan. Dan Tuhan pun menghukumnya dengan menurunkan tulah demi tulah yang begitu banyak dan mengerikan. Efek sementaranya Fir'aun merasa salah, namun sikapnya kembali melawan. Dan oleh karena itu, dari satu tulah disusul tulah yang lain. Pada saat kondisi yang demikian, para pelayan Fir'aun mendesaknya untuk melepaskan bangsa Israel, dibiarkan keluar dari tanah Mesir. Namun Fir'aun kembali menolak. Fir'aun menawarkan kompromi bahwa bangsa Israel boleh mengadakan kurban di tanah Mesir. Tetapi hal itu tidaklah seperti yang diinginkan Tuhan. Fir'aun menawarkan kompromi juga ditolak oleh Musa. Karena perempuan dan anak adalah bagian penting dari komunitas iman dan ibadahnya. Ketika Fir'aun menawarkan kompromi yang boleh keluar dari tanah Mesir hanya kaum laki-laki, sedangkan yang anak dan perempuan tetap tinggal di Mesir. Maka muncullah tulah yang berikutnya. Ini terkait dengan Ra, dewa utama Mesir, dewa matahari, dan Thoth, dewa bulan. Di sini ada kegelapan yang diturunkan oleh Allah yang menyelimuti Mesir. Dan dewa matahari serta dewa bulan Mesir tidak mampu memberi penerangan kepada bangsanya. Sehingga kegelapan selama 3 hari melanda Mesir. Tetapi anehnya, di tempat di mana orang Israel berada, di situ terang benderang. Ini sebuah hal yang sangat di luar nalar. Pada bumi yang sama ada kegelapan mendera, tetapi pada saat yang sama ada bagian yang terang. Ini sungguh merugikan kehidupan bangsa di Mesir. Bayangkan, selama 3 hari 3 malam tidak ada terang matahari dan bulan, hanya kegelapan, dan mereka hanya mengandalkan penerangan dari api. Ini adalah sebuah pukulan besar bagi bangsa Mesir. Namun pukulan besar ini tidak meluluhkan hati Fir'aun yang bahkan bertekad melawan dan pantang menyerah kalah. Kita tidak tahu motif yang dalam pada titik tertentu. Ini mungkin masalah ego, gengsi, kebanggaan. Tidak peduli betapa kuat buktinya dan jelas apa yang terjadi. Para pelayannya mengatakan, berapa lama lagi orang ini menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah Tuhan mereka dapat beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Namun apa jawab Fir'aun? Dia tidak peduli bahwa pilihan yang benar ada di hadapannya. Setelah sedikit berbelit, Fir'aun menolak tunduk kepada Tuhan dan membiarkan bangsa Israel pergi. Kita pun demikian, saudara, ketika dalam permasalahan lebih mengutamakan kecongkaan kita yang akhirnya disusul dengan kehancuran, kesombongan kita yang akhirnya direndahkan diri kita, tinggi hati yang akhirnya disusul kejatuhan. Itulah kita meskipun tahu apa yang sudah kita alami seringkali tidak ada rel kebenaran. Dan kita menolak tunduk kepada penguasa hidup kita, pencipta kita sendiri. Tetapi lebih tunduk pada penguasa yang lain yang kita anggap berkuasa. Itulah hobi kita, itulah nafsu kita, itulah kesukaan kita. Apakah itu berupa uang, apakah itu berupa seks, apakah itu berupa kekuasaan. Kita lebih memilih penguasa yang lain daripada penguasa yang pencipta.
Sesungguhnya ketika kita tahu bahwa kita hanya ciptaan, berarti pencipta kita itulah penguasanya. Dan di sisi ini, seringkali kita mendapatkan kita akhirnya jatuh pada kondisi yang mengenaskan. Sementara itu, di sisi lain, umat Allah diizinkan untuk mengalami penderitaan yang kejam ketika kita berfoya-foya dalam kemenangan dan kepelesiran duniawi. Ketika kita belum menyadari bahwa kita pada saat itu sedang menuju kehancuran. Pada saat sementara ini, ada umat-umat Allah yang mengalami kesengsaraan seperti bangsa Israel, mengalami penindasan yang kejam dari orang Mesir, agar mereka tidak tertipu pengaruh penyembahan berhala yang keji. Jadi pada saat kita seolah-olah sejahtera dengan kejahatan kita, ada orang beriman yang melihat kehidupan kita kok enak, tetapi mereka menderita karena iman kita. Ini adalah sebuah kenyataan hidup Tuhan. Terkadang mengizinkan hal yang tidak ideal terjadi. Itulah realitas kenyataan. Di dalam perlakuannya terhadap Fir'aun, Tuhan menyatakan kebenciannya terhadap penyembah berhala dan sikapnya untuk menghukum orang yang menindas serta menjajah. Tetapi ini semua terkadang tidak langsung terjadi. Butuh waktu untuk suatu momen akhirnya yang menindas dan menjajah itu mengalami hukuman dan penghakiman. Di dalam kita, di pelesir dunia dan kebahagiaan dunia yang menindas orang-orang yang beriman. Dalam hal ini seperti Fir'aun, padanya bukan berarti ada kuasa gaib untuk mengeraskan hatinya. Tuhan memberi kepada Fir'aun bukti paling nyata tentang kuasa ilahi. Dengan banyaknya tulah dan tanda-tanda, seperti juga kepada kita. Namun kita sering mengeraskan hati kita. Itu adalah suatu kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita menyadari sesuai dengan hati nurani kita sendiri. Apakah kita mau tunduk patuh pada hati nurani itu, atau justru mengeraskan hati untuk menolaknya. Demikian juga dengan Fir'aun dengan hati yang keras menolak memberi perhatian terhadap terang ilahi. Setiap pernyataan kuasa ilahi ditolaknya, menjadikannya lebih nekat dalam pemberontakan. Benih pemberontakan yang ditaburkannya pada waktu itu menolak mukjizat yang pertama, kini akibat-akibatnya harus dituai. Demikian juga kita sering menolak amaran oleh karena kita lebih memuja nafsu kepada gambar-gambar yang buruk di dalam etika moral. Meski umur kita sudah tua menunggu giliran tetap memuja di layar HP. Berkomunikasi bukan dengan pasangan sendiri. Di depan pasangan kita melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan orang lain. Yang mencederai kesucian hubungan rumah tangga. Sebagaimana hubungan Allah dengan manusia. Cerminnya ada pada hubungan suami dan istri. Seberapa banyak kita yang melakukan hal semacam itu. Tidak beda dengan apa yang dilakukan Fir'aun dalam kesehariannya. Ketika sudah mendapatkan tulah 1 sampai ke 9, dia terus mengeraskan hati dan menolak. Seakan menerima namun kemudian kapok lombok. Sudah makan cabai pedas dan bilang, aku kapok tidak akan makan cabai. Tapi tak lama kemudian makan cabai lagi. Meskipun sudah mengalami kecelakaan dan sakit sebagai peringatan dari Allah. Tetap kita akhirnya lupa pada semua peristiwa yang mendekatkan kita dengan Tuhan dan pasangan kita. Hanya oleh karena peristiwa-peristiwa yang sebetulnya dapat dimaafkan. Dan peristiwa yang mestinya membuat kita tahu rasa mengampuni kepada sesama. Ingatlah doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sering kita menjadi hakim atas sesama manusia, tidak mau mengampuni mereka. Dan kita menjadi algojo untuk menghukumnya. Kita lupa bahwa kita sering jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan mengampuni kita karena dosa-dosa kita itu.
Demikian juga itu adalah sebuah tanda kita mengeraskan hati kita, menolak bisikan Roh Kudus dalam diri kita yang lebih menekankan egosentrisme, antroposentrisme, gantinya mengedepankan teosentrisme. Kita berpusat pada diri sendiri sebagai manusia, bukan berpusat kepada Allah. Ingatlah semua pengalaman kita dalam hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan Allah. Kita adalah bagian daripadanya. Karena kita adalah Fir'aun juga dalam dunia kita masing-masing. Menganggap kita adalah Tuhan atas diri sendiri, bahkan atas orang lain. Sehingga dengan mudah melakukan penghakiman. Ini saatnya kita berkaca dari pelajaran Fir'aun itu. Apakah kita mau meneruskan diri sebagai Fir'aun itu? Atau kita menyerah kepada pencipta kita, sang penguasa yang sesungguhnya. Sebagaimana yang dilakukan dan dialami oleh Fir'aun dalam penyembahan terhadap dewa-dewanya. Dewa yang utamanya adalah dewa matahari dan disusul dewa bulan. Matahari dan bulan adalah benda-benda yang disembah oleh orang Mesir. Oleh karena ketegaran tengkuk Fir'aun, maka matahari dan bulan ciptaan Allah itu tidak menerangi bangsa Mesir. Dan di dalam kegelapan yang sangat ganjil selama 3 hari itu, orang banyak bersama-sama dengan mereka, bersama dewa yang mereka sembah, telah ditimpa oleh kuasa yang membela nasib bangsa Israel, budak-budak mereka. Namun seperti kita yang sering mengalami hal serupa, betapapun menakutkannya penderitaan dan kematian yang sedang mengintai di balik penderitaan dan sakit penyakit itu. Betapapun menakutkannya kegelapan yang mendera bangsa Mesir. Penghukuman itu merupakan satu bukti tentang belas kasih Allah serta rasa enggannya untuk membinasakan kita, untuk membinasakan mereka bangsa Israel. Jadi kita jadi lolos dari ancaman kematian akibat penyakit dan kecelakaan. Itu adalah tanda Tuhan mengasihi kita dan memberi kesempatan kepada kita. Dia mau memberikan kepada kita dan mereka suatu kesempatan untuk berpikir dan bertobat sebelum menjatuhkan ke atas diri kutuk terakhir yang paling dasar. Itulah kesempatan Roh Kudus masih berbisik dalam hati kita. Dan kesempatan itu selalu ada sebelum akhirnya terjadi oleh karena kita mendukakan Roh Kudus, melupakan ajarannya dan bahkan menolak serta menyangkal Roh Kudus berkata dan membuat kita tunduk kepadanya. Saudara-saudara, mengapa Fir'aun dan kita membiarkan diri kita menjadi begitu keras kepala menghadapi pilihan yang seharusnya jelas dan benar? Kepada Fir'aun dikatakan, biarkan bangsa itu pergi, dan ia menolak, tetap menolak. Kepada kita dikatakan, biarkan kebahagiaan dan penurutan dalam Yesus Kristus hidup di dalam dirimu. Tetapi kita lebih memilih mata dipuaskan dengan pandangan duniawi kita. Semuanya itu adalah peringatan. Tetapi kita sering lupa dan dengan mudah melupakan semua peringatan itu. Kita manusia yang sangat mudah lupa. Peringatan apa yang dapat kita ambil dari hal itu untuk diri sendiri. Tentang bagaimana kita menjadi dikeraskan dalam dosa, sehingga membuat keputusan yang sangat menghancurkan. Padahal keputusan yang benar dan jalan yang benar sejak awal sudah di depan kita. Begitu banyak tokoh Alkitab yang seperti itu. Dan dalam dunia nyata sekarang kita sendirilah pelakunya. Di tengah kehancuran yang ditimbulkan oleh Fir'aun terhadap tanah dan bangsanya sendiri, Allah mengingatkan semuanya itu pada saat Fir'aun mengatakan, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Kita sering mengucapkan hal yang sama, tetapi meskipun merupakan pengakuan dosa yang luar biasa pada saat kondisi seperti itu, benarkah itu sebuah pengakuan dosa yang tulus? Buah rohnya akan kelihatan. Selanjutnya, apakah itu kapok lombok? Kapok karena kepedasan cabai, namun kemudian ingin makan cabai lagi. Mari kita mengoreksi diri kita.
bahwasanya kita sering menjadi Fir'aun yang dengan mudah bersilat lidah dari pengakuan dosa,